dan perjuangan gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan secara khusus pada kali ini secara tertulis pernyataan memfokuskan diri kepada pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024 yang kami tengarai dan juga disampaikan oleh banyak pihak mengalami masalah yang serius, terutama pelaksanaan dua prinsip utama dari pemilu berdasarkan undang-undang, yaitu jujur dan adil. Dan oleh karena itulah kami ingin kaitkan hal ini dengan yang dikonstatasi berkali-kali oleh Presiden Jokowi agar jangan terjadi perpecahan bangsa. Justru kami ingin mengaitkan perpecahan bangsa itu dari adanya pemilu yang curang, yang tidak jujur dan adil. Oleh karena itulah saya minta kepada Sekretaris G45 Gerakan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli, Bapak M. Hatta Taliwang, untuk membacakannya beberapa poin, dilanjutkan oleh Mas Adrian, bukan Adrian ya, Adian, tokoh Adriatus, tokoh umat Buddha, dan nanti terakhir oleh Pak Antoni Budiawan. Saya silakan. Ini biar mic-nya kena, ini pakai ini. Baiklah, saya bacakan pernyataan G45. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, mengikuti secara seksama perkembangan kehidupan bangsa dan negara jelang pemilu dan Pilpres 2024, Gerakan Kembali ke UUD 45 asli dengan memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Esa menyampaikan pikiran-pikiran sebagai berikut. 1. Pemilu dan Pilpres adalah jalan damai demokrasi untuk pergantian kepemimpinan agar tidak berpusat pada satu orang atau keluarga yang hanya akan membentuk dinasti despotik dan merusak demokrasi dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat. Yang kedua, salah satu syarat adalah pemilu dan Pilpres itu harus berlangsung jujur dan adil. Hal ini sudah termaktub sebagai prinsip-prinsip pemilu Pilpres dalam Undang-Undang tentang Pemilu, namun pelaksanaannya bagaikan jauh panggang dari api. 3. Pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024 sangat syarat dan kasat mata dari ketidakjujuran dan ketidakadilan. Keterlibatan Presiden dan jajaran pemerintahan tidak lagi sebatas cawe-cawe dalam kurung yang sering didalihkan untuk kepentingan bangsa, tapi sudah masuk mendalam, baik dengan Presiden tampil dalam iklan memenangkan partai tertentu atau paslon tertentu, maupun pengerahan segala daya dan cara untuk memenangkan paslon tertentu. Hal ini dapat dipahami pada pengumpulan para kepala desa, dibentuknya polisi RW, pernyataan Kapolri agar memilih pemimpin yang bisa melanjutkan pembangunan, hingga pembagian BLT yang bernuansa kampanye, atau pernyataan bersama aparat pemerintahan untuk memilih paslon tertentu. Silakan lanjut. Poin 4. Masih bisa ditambahkan dugaan adanya DPT bermasalah. Adanya sekitar 54 juta pemilih siluman atau bermasalah
dan banyaknya aduan pelanggaran ketentuan pemilu dan pilpres yang belum diselesaikan akan menjadi kendala pelaksana pemilu dan pilpres yang dianggap curang. 5. Gelagat keberpihakan atau ketidaknetralan rejim dan penyelenggara pemilu dan pilpres adalah masalah besar dan serius. Hal ini potensial menggerakkan rakyat, baik lawan politik atau rakyat cinta keadilan dan kejujuran, untuk memprotes dan melawan. Hal ini akan menyatu dengan gerakan kritis terhadap kekuasaan, seperti gerakan pemakzulan Presiden Jokowi yang tidak dapat dianggap remeh. Dalam kaitan itu, gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai hasil pemufakatan para pendiri bangsa semakin meyakini bahwa penerapan Undang-Undang Dasar 1945 asli adalah solusi. Untuk itulah G45, gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, mengajukan jalan tengah. A. Pemilu dan pilpres harus diselenggarakan secara jujur dan adil, baik oleh penyelenggara pemilu dan pilpres maupun oleh pemegang amanat kekuasaan sekarang ini. B. Segera setelah terbentuknya MPR RI, hasil pemilu dan pilpres 2024 secara demokratis dan konstitusional tersebut, MPR RI sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat diminta untuk menetapkan penerapan kembali Undang-Undang Dasar 1945 asli, hasil pemufakatan para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945 dengan adendum tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode. Menyerukan kepada semua kekuatan politik, baik partai-partai politik maupun organisasi-organisasi masyarakat, untuk menyadari kondisi kehidupan bangsa dan negara yang kritis dan tergerak untuk melakukan upaya-upaya bersama bagi penyelamatannya. Hal itu tiada lain adalah dengan penerapan Undang-Undang Dasar 1945 asli, hasil pemufakatan para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi bangsa dan negara Indonesia dari malapetaka dan mara bahaya. Presidium Gerakan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Disebutkan? Nggak usah. Ya. Sudah. Demikian pernyataan resmi kami yang secara tertulis. Namun dimungkinkan setiap anggota presidium maupun deklarator untuk menyampaikan pikiran pribadinya pada tanya jawab nanti. Maka saya silakan pada kawan-kawan pers yang ingin bertanya dengan menyebutkan nama medianya. Ya, silakan. Kelihatan kecurangan yang dilakukan presiden. Lalu apa tindakan yang sudah dilakukan oleh presiden gerakan kembali Langsung saya jawab, karena G45 gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli adalah gerakan moral dan konstitusional yang bertujuan MPR RI yang baru nanti, walaupun hasil pemilu pilpres dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 2002 dan turunannya kami kritik, namun inilah jalan tengah, dan oleh karena itu MPR RI yang terbentuk nanti kita minta, kita desakkan, tentu bersama segenap kekuatan rakyat cinta konstitusi, untuk menetapkan ketetapan perdananya, yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Inilah gerakan moral konstitusional, maka kami tidak berada pada posisi
yang dapat dan ingin berbuat banyak jika terjadi ya, pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang tentang pemilu maupun kecurangan-kecurangan yang banyak disebutkan itu, kecuali kami memberikan dukungan secara moral seperti pada pernyataan kami kali ini gitu. Silakan, ada lagi? Atau untuk ini saya minta Habib Sayuti menambahkan. Jadi memang kita tidak punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak punya posisi seperti tadi disebutkan untuk mengambil tindakan tertentu menghadapi kecurangan seperti itu. Tetapi posisi gerakan kembali ke Undang-Undang 45 menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kalau itu terbentuk, maka demokrasi kita yang liar seperti sekarang ini bisa dijinakkan, bisa ditanggulangi untuk kembali kepada kedaulatan rakyat sesungguhnya. Dan hal ini tidak bisa dibiarkan berlangsung terus, karena akan menjadikan Indonesia bisa seperti tadi disebutkan terpecah belah, terancam disintegrasi negara bangsa. Dan posisi kita adalah satu, keadaan bisa normal, yang kedua ketika keadaan normal tetap meminta hasil pemilu untuk kembali kepada Undang-Undang 45 asli. Kalau keadaan tidak normal, terjadi kendala-kendala dalam perjalanan, tetap gerakan kembali ke Undang-Undang 45 asli adalah pilihan terbaik untuk mengatasi kondisi yang terjadi seperti itu. Saya kira demikian saja. Ada lagi pertanyaan? Atau ada tambahan, Antoni? Kecurangan pemilu dan pilpres pada hakikatnya adalah pengkhianatan terhadap suara rakyat, pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Dan ini sangat bahaya karena menurut survei dari organisasi pemuda ICMI se-Sumatera, untuk daerah Sumatera, 85,2% menyatakan bahwa mereka siap berdisintegrasi kalau pemilu curang. Kami melihatnya adalah bahwa daerah sebagai pemilik negara kesatuan Republik Indonesia ini melihat bahwa terjadi ketidakadilan di dalam ekonomi dan ketidakadilan di dalam banyak hal dan juga hukum. Kalau ini sampai terjadi dan mereka melihat bahwa ketidakadilan ini secara nyata melalui pemilu curang, maka mereka sudah siap mengatakan bahwa tidak ada gunanya kami bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai yang disepakati pada tahun 1945. Nah, ini kita cuma mengingatkan bahwa kedaulatan rakyat harus di atas segala-galanya sesuai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dan jangan sampai ini menjadi bahan menjadi disintegrasi sehingga menambah, menurut kata-kata Pak Din, adalah dosa dari rezim ini yang tidak bisa termaafkan. Terima kasih. Ini dua hal tadi. Selain gerakan pemakzulan, kemudian tadi ada pernyataan yang saya sudah baca juga ya, dari kelompok pemuda di Sumatera. Ditambah yang ketiga ya, saya juga membaca disampaikan pada saya lupa nama resmi organisasinya, semacam Ikatan Sultan dan Raja Nusantara. Jika terjadi kecurangan dan apalagi membawa pada kerusuhan, para sultan dan raja itu siap untuk mengambil alih semacam itu kekuasaan.
apalagi mereka merasa memberi mandat kepada Republik, namun jika tidak dapat ditunaikan dengan baik, kami bisa mengambil alih. Inilah yang di dalam pernyataan tertulis, ya. Ada kalimat jangan dipandang apa? Secara remeh, bukan sebelah mata ya. Ya, ada dalam situ. Ini peringatan kepada rejim yang berkuasa, Presiden Jokowi yang terlalu dalam masuk, tidak hanya cawe-cawe, bahkan berkampanye untuk sebuah partai politik, mengerahkan segala jajaran pemerintahan dan kekuasaan, baik secara terselubung maupun secara terkemuka. Ini sesuatu yang sangat berbahaya, ya. Maka jangan anggap remeh tadi aspirasi-aspirasi berkembang. Silakan Pak Adrian. Ya rekan-rekan media, jadi apa yang kami sampaikan dari G45 pada hari ini adalah hasil-hasil daripada beberapa pekan terakhir ini terhadap perkembangan perpolitikan kita di tanah air, ya, pasca dan pra dan masa kampanye ini, Pilpres yang cenderung seperti yang kami sampaikan secara tertulis tadi, bahwa hal-hal ini adalah kami ingin ingatkan kembali supaya jangan nanti nasi jadi bubur, supaya segeralah para pemegang tampuk kekuasaan menyadari bahwa satu-satunya solusi saat ini ke depan, karena kita masih dalam proses pemilu dan Pilpres, adalah melaksanakan Pilpres dan pemilu ini secara transparan, ya, terbuka, jujur, bertanggung jawab, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang dapat mengganggu disintegrasi bangsa kita, yang dimana tadi sudah dinyatakan oleh beberapa pihak bahwa kekecewaan ini sudah cukup mendalam. Saya kira itu yang harus digarisbawahi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya. Adi dari UI Watch Channel. Poin nomor C yang menyerukan kepada semua kekuatan politik, baik partai politik maupun ormas, untuk menyadari kondisi kehidupan bangsa dan sebagainya ini menarik Pak. Apakah selama ini sudah ada komunikasi kepada kekuatan politik, terutama partai-partai politik yang ada kursi di DPR tentunya, maupun partai-partai politik yang belum ada di kursi DPR? Bagaimana kita ketahui saat ini partai politik memegang kekuatan yang sangat kuat dalam demokrasi kita. Satu itu. Kedua, kalau ormas-ormas bagaimana? Karena apakah ada kelompok lain atau tokoh politik lain yang akan bergabung dalam gerakan kita ini, Pak? Ya, Staris G45 mungkin bisa memberikan informasi. Silakan dulu. Secara resmi kami G45 belum menyampaikan pikiran secara tertulis. Sudah ada rencana dalam waktu dekat ini G45 lewat presidium yang mewakili 350-an deklarator pada 7 November 2023 yang lalu, ya, akan mengirim surat resmi kepada banyak pihak, antara lain partai-partai politik, baik yang disebut parlementer, yang ada wakilnya di DPR RI sekarang, maupun yang belum atau yang tidak. Yang kedua, organisasi-organisasi masyarakat, lintas agama, lintas kelompok. Dan yang ketiga, tokoh-tokoh perorangan. Ini secara tertulis. Kami karena suasana, ya, pemilu Pilpres yang hiruk-pikuk, tidak dapat mengundang atau mendatangi mereka secara langsung. Nah, ini dalam pernyataan kali ini kami, entah apa yang tadi bahasanya, mendesakkan dan meyakinkan agar kekuatan politik nasional, ya, baik partai-partai politik maupun ormas-ormas yang merupakan dalam istilah ilmu politik kelompok aspiran real, ya, dan kelompok-kelompok lain menyadari, kalau tidak salah menggunakan istilah menyadari, bahwa kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 adalah solusi, ya. Nah, sementara inilah maksud dari konferensi pers, agar kawan-kawan pers nasional, ya, bisa membantu kami, mendukung kami, menyebarkan dan mengarus utamakan pikiran-pikiran yang kami sampaikan lewat konferensi pers secara berkala ini. Oke, ada pertanyaan lain? Tapi saya tambahkan Ya. Sebelum pertanyaan itu. Iya.
secara formal tadi sudah diutarakan bahwa tidak ada komunikasi secara langsung ya, belum ada dengan partai politik khususnya dan juga ormas-ormas lain. Tetapi kan yang pemilu ini tentu saja berkepentingan sekali partai politik tidak dicurangi. Tetapi berdasarkan semangat, saya rasa kita sudah mendengar semua mereka juga menyerukan pemilu jujur dan adil. Bahkan ada slogan, saya tidak tahu dari mana, apa 01 atau 02 atau 03 yang mengatakan pemilu curang berarti perang. Nah, kan itu. Ada itu ya. Ada itu, slogan-slogan seperti itu gitu. Jadi ini adalah sudah sama satu frekuensi bahwa pemilu ini harus jujur dan adil. Kalau memang itu sampai dilakukan kecurangan-kecurangan dan ternyata secara kasat mata terbukti, saya rasa kekuatan-kekuatan tadi itu tinggal konsolidasi saja, dan ini yang menambah bahaya dari disintegrasi ini. Demikian, terima kasih. Ya, sedikit. Saya mau tambahkan beberapa hal. Pertama, kalau melihat situasi global, sekarang giliran generasi Z atau bisa saya sebutkan sebagai neo-ortodoks. Jadi mereka yang sudah lupa dengan atau tidak lagi berhubung dengan peristiwa-peristiwa zaman kakek-kakek mereka. Ini generasi baru. Nah, artinya potensi perubahan global itu besar sekali dan tentu saja di Indonesia. Jadi harap dicatat supaya presiden harus sangat hati-hati dalam soal ini. Tidak bisa dianggap apa yang terjadi seperti sinyalemen lebih dari sekedar cawe-cawe, bahkan melanggar undang-undang, jangan dianggap sebagai hal biasa. Karena itu akan bertabrakan dengan satu peristiwa besar, yaitu munculnya generasi yang memang tiba saatnya untuk mengambil perubahan. Dan tidak akan tunduk kepada cerita-cerita zaman dulu. Dia akan terputus dengan zaman dulu. Nah, untuk itu, maka kita minta, bukan hanya berita besarnya, bahwa harus jujur dan adil, tapi juga kita minta kepada lembaga-lembaga internasional supaya ikut serta mengawasi dengan ketat proses pelaksanaan pemilu. Karena peranan dari PBB dalam hal ini bisa sangat besar untuk mengatasi juga turut serta dalam objektifikasi hasil pemilu. Kedua, kita minta juga kepada para pemilih supaya jangan sedapat mungkin para pejuangnya jangan pulang dari TPS sebelum hasilnya mendapat kepastian, difoto dengan jelas hasilnya. Difoto dengan jelas. Karena nanti peganglah hasil kecamatan, selebihnya mau DPT ditipu dan sebagainya itu nggak penting. Karena itu akal-akalan. Tapi yang penting hasil kecamatan. Hasil kecamatan dapat, bisa dijumlahkan dan masalah bisa selesai. Saya kira itu saja. Jadi Pak Laudi silakan. Ya. Timbulnya kesadaran baru, terutama di generasi Z ini, tentang rasa keadilan telah besar sekali, dan kelompok ini hari ini dicerdaskan oleh medsos. Nah, kelompok ini kesadarannya terhadap keadilan ini tidak saja keadilan di dalam sistem struktur, tetapi juga perlakuan kepada sumber daya alam. Itu telah mendorong mereka untuk mengambil posisi supaya mereka tegak kepada keadilan dan kemudian pemihakan kepada mereka yang tidak merasa adil. Nah, kelompok ini adalah kelompok kaum terdidik yang hari ini belum kita katakan kelas menengahnya itu cukup besar, dan ini adalah potensi. Kalau tidak keadilan itu terjadi, kalau kecurangan itu terjadi, mereka inilah yang mempunyai kemampuan, energi yang tampil ke depan untuk menyuarakan keadilan dan mengembalikan Indonesia sebagai negara
yang mestinya mereka sadar betul bahwa tidak ada jalan lain kecuali kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, karena apa yang terjadi sekarang ini terlalu terbuka dan tidak membantu negara kita secara adil. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum dilanjutkan, lupa saya kenalkan yang hadir pada konferensi pers ini dari Presidium G45, Bapak M. Hatta Taliwang, Sekretaris, ada namanya secara alfabetis M ya. Kemudian Bapak Adian Adriatus, ini tokoh Buddha. Kalau Pak Hatta tadi aktivis lintas zaman. Ini Bapak Adriatus, ini tokoh umat Buddha Indonesia ya. Kemudian di samping saya Bapak Antoni Budiawan ya, seorang cendekiawan khususnya dalam bidang ekonomi dari umat Katolik. Kemudian Habib Sayuti Asyatri, ini tokoh pemikir, pernah di DPR, demonstran juga ya. Itu yang Presidium. Dan Prof. Kali itu saya nggak pernah tahu. Sekperi Presiden Gus Dur dulu. Ini Profesor Laude Kamaludin, tokoh Kahmi, Korp Alumni HMI, ilmuwan, cendekiawan, sekarang menjabat sebagai Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, UICI, sebagai Cyber University, dan sebelumnya juga Rektor beberapa universitas lain. Ini yang Presidium. Yang deklarator ada hadir ya, Dr. Bada apa? Ini dari sana dulu. Oh, dari sana. Batara Hutagalung. Ini sejarawan yang sangat beri perhatian kepada keterlibatan Belanda dalam penjajahan dan agresi penjajahan kembali di Indonesia ya. Dr. Gamari Sutrisno ya. Karena DPR. Oh, pernah anggota DPR RI. Enggak ada hubungan dengan itu. Nggak boleh lupa itu. Kalau nama itu nggak boleh di sini. Ya, harus taktis. Ya, deklarator G45 ini nggak ada relawan, nggak ada paslon. Ya, kalau ada kita minta keluar. Karena ini betul-betul gerakan moral ya, bahwa kita punya pilihan itu di luar. Oke. Kemudian Mbak Ibu Ida Kusdianti, ini aktivis demonstran ya. Apa namanya? Aliansi Rakyat Menggugat, deklarator G45, deklarator ya G45, tapi juga ikut pergerakan lain ya, termasuk pemakzulan. Ini Bang Archandra ya, tokoh muda, dia ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelita ya, seorang profesional juga itu. Inilah kami nanti akan datang mungkin menyusul yang lain ya. Deklarator pada 7 November di Gedung Juang sekitar 430 tokoh. Kemudian bersepakat Presidium beberapa orang yang namanya tercantum dalam daftar, dalam pernyataan tadi itu. Silakan, ada pertanyaan 1 2 terakhir. Ya, atau yang ingin mau didalami. Ya, silakan. Jadi sekali lagi rekan-rekan media, bahwa yang kami sampaikan ini bukan untuk hal-hal yang mengada-ada malah atau mengintimidasi atau ingin turut serta merancu situasi Pilpres yang tengah berlangsung ini, tetapi justru kami menyampaikan fakta-fakta yang menyangkut kecurangan-kecurangan yang membayangi berlangsungnya pemilu kita yang akan datang ini, dan juga perlu digarisbawahi bahwa terhadap Bapak Presiden Jokowi agar dapat menerima masukan yang kami sampaikan ini, tidak menganggap hal yang biasa, tetapi juga harus mampu menyikapi
yang telah Pak Jokowi sendiri lakukan, yaitu situasi di mana rakyat menjadi api dalam sekam, ya, mencekam, apalagi sudah semakin dekat hari H, suasana seperti ini tidak kondusif karena politik dinasti sangat terasa, semakin terasa akhir hari ini melibatkan peserta Pilpres juga. Oleh karena itu, tolong sekali lagi seluruh pemangku jabatan yang mengelola Pilpres dan pemilu ini, siapapun juga dari tingkat daerah hingga pusat, untuk menjaga netralitas, menjaga kejujuran, transparansi, seperti yang tadi disampaikan juga, bagaimana dokumen-dokumen di kecamatan, di titik-titik tertentu untuk bukti-bukti sahnya sebuah surat suara, besarnya suatu pengumpulan suara rakyat, menjadi mampu mengatasi situasi yang tidak baik saat ini. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Deklarator ada yang Nanti kalau ada pertanyaan tuh. Ada pertanyaan? Terakhir, Haji biasanya kritis. ya, ya, terakhir ya. Misalnya benar-benar terjadi kecurangan dan terjadi kekacauan sebagaimana yang kita khawatirkan, ini kelompok kita bagaimana akan memimpin situasi untuk kembalikan keadaan menjadi lebih baik dan kembali ke UD45. Kan tujuannya kembali ke UD45 itu kalau terjadi kekacauan. Kalau misalnya pemilunya jujur dan adil dan terbentuk MPR RI hasil pemilu besok, kan ada juga himbauan dari kelompok ini untuk MPR menetapkan agenda kembali ke UD45. Tentu saja itu tidak mudah apabila belum ada kesadaran di antara para DPR dan MPR terpilih itu. Lagi pula MPR bukan lembaga tertinggi negara saat ini. Ini tentu jalannya panjang sekali Pak. Dan tentu saja tidak bisa hanya sekedar konferensi pers. Tapi apakah kalau saya melihatnya pendekatan-pendekatan personal kepada para tokoh-tokoh yang dalam tanda kutip punya power di Indonesia, apakah sudah dilakukan? Ya, pertanyaannya bagus dan penting ya. Pertama, posisi G45 mengingatkan dan memperingatkan secara moral agar jangan terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu Pilpres 2024 ini. Karena kecurangan, terutama tidak dilaksanakannya prinsip pemilu berdasarkan undang-undang, belum diubah ya. Langsung, umum, bebas, rahasia, luber, ditambah dengan yang kedua, jujur dan adil, jurdil. Terutama dua yang terakhir, jika tidak diterapkan secara sebenar-benarnya, itu berarti kecurangan. Dan oleh karena itu, kecurangan ini sangat potensial menimbulkan protes, perlawanan, kerusuhan, bahkan ada yang menggunakan istilah revolusi. Pemilu curang, apa tadi? Perang, itu dari sebuah kelompok. Ini sudah bertebaran. Oleh karena itu, posisi kami sebagai Gerakan Moral mengingatkan, khususnya kepada dua pihak. Satu, pemerintah, rejim, dari presiden sampai ke paling bawah, untuk jangan cawe-cawe. Apalagi lebih dari itu. Yang kita saksikan di televisi, mengkampanyekan sebuah partai politik. Di baliho-baliho partai ini adalah partai Jokowi. Belum lagi ada yang mempersoalkan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi untuk memungkinkan seseorang yang kebetulan anak presiden bisa menjadi calon wakil presiden padahal belum umur, sesuai dengan peraturan KPU itu sendiri sebelumnya. Belum lagi banyak sekali ya, ada sekelompok satpol di sebuah kabupaten membuat pernyataan untuk mendukung calon tertentu.
para kepala desa dikumpulkan, seorang calon datang. Ini kasat mata yang kami maksudkan. Apalagi money politik, BLT yang dari dulu tidak disalurkan. Baru saat kampanye pemilu disalurkan. Itu hak rakyat. Tapi kemudian dibungkus seolah-olah datang dari sebuah kekuatan politik atau paslon tertentu. Ini adalah bentuk-bentuk kecurangan yang kasat mata. Dan ini berarti melanggar undang-undang pemilu, yaitu tidak melaksanakan kejujuran dan keadilan. Maka kami khawatir, catatan penting kepada penanya, bukan dari kami. Kami khawatir, ini para cendekiawan, akademisi, para tokoh, kalau ini berlanjut, kecurangan-kecurangan, ketakjujuran, ketakadilan ini, potensial menimbulkan kerusuhan, perlawanan, padahal sudah ada tadi berbagai bentuknya. Ini akan menjadi malapetaka bagi bangsa dan negara. Maka kami tutup pernyataan ini dengan doa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi bangsa dan negara Indonesia dari malapetaka dan mara bahaya. Kalau tidak salah di bagian paling akhir tadi itu gitu. Nah, saudara-saudara, kalau berlangsung dengan jujur, adil, pemilu tidak ada kecurangan, diterima oleh semua pihak, ya, termasuk oleh kontestan-kontestan, partai-partai politik, para pendukung paslon-paslon, itulah G45 akan meyakinkan, mendesakkan MPR RI terbentuk nanti. Coba dibaca. MPR RI yang terbentuk, enggak, ada kalimatnya. Nah, coba baca kalimatnya. MPR RI yang terbentuk secara demokratis dan konstitusional. Ya. Itu syaratnya. Untuk menetapkan penerapan Bukan MPR RI sebagai penyelenggaraan kedaulatan rakyat. untuk menetapkan penerapan kembali kedaulatan. Iya. Ini kalimat bukan tanpa makna. Kami berpendapat G45 ini MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, adalah penjelmaan kedaulatan rakyat. Itu tercantum di Undang-Undang 45 asli pasal 1 ya. Kedaulatan apa? Berada di tangan rakyat yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini yang hilang. Sekarang ini bukan oleh kedaulatan rakyat, bukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, oleh undang-undang ini, oleh konstitusi, undang-undang, dan oleh partai politik. Kedaulatan rakyat diambil alih oleh partai, itu yang kami koreksi. Tapi silakan berlangsung. Ya, kalau tidak, itu mudaratnya besar. Namun harus jujur adil. Kalau jujur adil, kita minta untuk menetapkan ya, pada sidang pertamanya bila perlu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Jangan lupa dalam kurung hasil permufakatan para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945. Mohon ini jangan dihilangkan dalam penulisannya. Bukan Undang-Undang Dasar hasil dekret 5 Juli 59. Bukan Undang-Undang Dasar yang awalnya itu berdasarkan Piagam Jakarta. Dan adanya beda sedikit saja. Kami dengan bersengaja biar semua rakyat juga paham, semua kelompok, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 asli. Itu huruf besar apa huruf kecil itu aslinya? huruf besar kita. Kalau Pak Hatta tulis huruf besar. Dalam kurung hasil permufakatan para ini jangan lupa permufakatan 18 Agustus 1945. Nah, terakhir, kalau seandainya pemilu tidak berlangsung luber-jurdil ya, secara damai sebagai jalan damai demokrasi, terjadi protes, perlawanan dengan bukan ancaman biasa tadi itu, bukan dari kami. Ya. Gimana G45? G45 berketetapan hati untuk menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia
kembali ke Undang-Undang Dasar 1145 asli hasil pemegatan pada 18 Agustus adalah solusi. Jika kawan-kawan memahami dari saya, ini belum semua kami menyepakati, tapi ada bersepakat gerakan 45 akan menjadi kekuatan rakyat yang menyerukan seluruh rakyat dan menggerakkan seluruh rakyat. Mari kita bersama-sama kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin nanti akan berkumpul sejumlah tokoh bangsa Indonesia, lintas agama, lintas suku, lintas golongan, ya, untuk memastikan kita bersepakat kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Ini paham yang terakhir ya. Ini gerakan moral akan berubah menjadi gerakan politik moral yang konstitusional. Tadi pertanyaannya itu, yang tadi pertanyaan tentang mendekati pribadi-pribadi tertentu. Kan sudah tadi. Itu tadi dijawab oleh Pak Din bahwa ini bukan masalah-masalah pribadi lagi. Jadi pribadi yang dianggap berkuasa itu karena menjalankan kedaulatan rakyat. Ketika keadaan tidak normal, maka yang tadi itu gelombang objektif itu akan berkomunikasi dengan pribadi-pribadi itu secara objektif. Tidak lagi dianggap karena kepentingan pribadi, mau lobby pribadi itu nggak ada seperti itu. Itu jawabannya. Saya kira itu bisa dianggap masalah kecil tapi menjadi besar kalau kita lihat budaya politik kita. Bahwa masalah-masalah penting seperti ini, mendasar seperti ini, menyangkut suara rakyat, kedaulatan rakyat, jangan dianggap sebagai kepentingan pribadi-pribadi. Walaupun dia berpengaruh di masyarakat, di politik, di mana-mana. Tapi kalau menyangkut kepentingan rakyat, maka komunikasi itu adalah komunikasi objektif karena kepentingan rakyat. Bukan karena kepentingan G45 atau pribadi Padin atau yang lain-lain di sini. Saya kira dari itu. deklarator yang hadir ada yang ingin bicara? Pak Batara? Oh, ya, boleh pegang. Biar. Ya, di sini dekat ya. Terima kasih, Prof. Din. Saya ingin menambahkan dua hal yang sangat penting. Yang pertama, mengenai yang kami namakan Undang-Undang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Berarti ada yang palsu. Nah, saya termasuk yang berpendapat bahwa undang-undang yang disahkan oleh MPR bulan Agustus tahun 2002 itu kalau dinamakan Undang-Undang Dasar 2002 betul, tepat. Tetapi kalau mau dikatakan itu sebagai Undang-Undang Dasar 45, maka saya termasuk yang mengatakan bahwa itu Undang-Undang Dasar 45 palsu. Karena sudah cukup panjang dibahas, antara lain memang seolah-olah di situ kalau Undang-Undang Dasar 45 asli itu terdiri dari 16 bab dan 37 pasal. Tetapi kalau coba diteliti lagi, itu coba cari bab 4. Bab 4 ditulis di situ, tapi ada dicantumkan, tetapi isinya kosong. Dengan hanya kalimat dihapus isinya, yaitu mengenai Dewan Pertimbangan Agung. Sekarang coba pikir dengan logika, bagaimana struktur suatu undang-undang dasar, konstitusi, ada ditulis babnya, tapi kosong. Ya. Kemudian, mengenai tadi disampaikan mengenai kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang diwakili oleh MPR. Di Undang-Undang Dasar 45 palsu ditulis akan diatur melalui undang-undang. Coba cari, ada tidak undang-undang yang mengatur kedaulatan rakyat? Ya. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 palsu telah merampok kedaulatan rakyat. Ada ayat yang sangat memalukan, itu mungkin nanti akan kesempatan lain. Nah, jadi di sini harus diperhatikan bahwa dari strukturnya itu sudah suatu pemalsuan, seolah-olah terdiri dari 16 bab. Padahal harusnya 15. Dan kemudian mengenai 37 pasal, itu ada A, B, C, D, E, segala macam.
Jadi sampai mengakibatkan bahwa ayat yang baru itu di Undang-Undang Dasar 45 palsu itu 90% ayatnya baru. Hal yang kedua yang penting adalah di sini bahwa Undang-Undang Dasar 45 asli itu terdiri dari 3 bagian yang tidak terpisahkan, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan ini yang tidak pernah diperhatikan, penjelasan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Coba saudara-saudara atau semua pemirsa membaca dengan teliti isi penjelasan. Jadi itu dihapus. Konon katanya bahwa itu adalah produk dari Profesor Supomo. Itu tidak masuk akal. Karena setiap bab, setiap pasal, setiap kalimat di situ disusun bersama-sama dan itu adalah usulan dari pribadi-pribadi. Jadi apabila sudah diterima sebagai usulan yang dikeluarkan dan dicantumkan, bahwa tidak lagi ditulis itu dari siapa. Jadi kalau dikatakan bahwa itu disusun oleh Profesor Supomo, nggak masalah. Yang penting disahkan. Nah, jadi pentingnya begini. Ya, yang paling penting di situ adalah dijelaskan apa tujuan mendirikan negara. Di situ dijelaskan tujuannya. Ya. Kemudian mengenai perilaku pemimpin juga sudah dicantumkan. Jadi nggak mungkinlah ada joget-joget dan segala macam. Itu bukan perilaku pemimpin atau calon pemimpin. Ya, celingak-celinguk dan sebagainya harus dibaca. Ya, jadi kalau pemimpin itu harus memberi teladan, ya seperti dari trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, ya Ingarso Sung Tulodo. Di depan itu menjadi teladan, jangan jadi sontoloyo. Ya, nah ini betul-betul 2 hal yang menurut saya harus diperhatikan. Coba sekarang semua membaca kembali, ya wakil-wakil rakyat membaca kembali penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Saya duga memang ada unsur kesengajaan untuk menghapus. Karena di situ banyak hal-hal yang krusial yang harus diperhatikan. Termasuk di situ ada kalimat pertama bahwa selain undang-undang tertulis, ada undang-undang tidak tertulis. Mengenai perilaku dan sebagainya, itu undang-undang tidak tertulis. Etika, ya, itu harus bisa dilihat, dipikirkan sendiri. Ya. Nah, itu contoh-contohnya. Ya. Nah, jadi inilah menurut pendapat saya hal-hal yang harus diperhatikan dan harus dibaca oleh semua wakil rakyat agar mengetahui mengapa mendirikan. Kan enak di zaman penjajahan, nggak usah capek-capek, nggak usah mikir. Tetapi bukan itu tujuan untuk mendirikan negara, supaya kita bisa dalam alam kebebasan, kemerdekaan, dan keadilan. Jangan hanya untuk para pemimpin atau penjajah. Terima kasih, itu saja Prof. Terima kasih. Ada lain yang ingin? Saudara-saudara, ya, saya ingin menegaskan posisi dari G45. Mohon jangan salah tulis. Ya. Pertama, ini gerakan moral berdasarkan konstitusi yang tiada lain adalah Undang-Undang Dasar 1945 asli. Secara kolektif, insya Allah lintas agama, lintas suku, dan ini akan bertambah lagi, melebihi jumlah deklarator pada 7 November yang lalu, 430 tadi. Dan ini bukan urusan pribadi-pribadi. Insya Allah saya yakin ya, para deklarator, khususnya presidium, ini adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Maka bukan untuk target politik tertentu. Dan tidak, saya ingin pastikan pada diri sendiri. Nah, sebagai gerakan moral berdasarkan konstitusi, gerakannya ya penyadaran, edukasi, persuasi, keyakinan, advokasi ya, yang bisa kami lakukan sementara lewat menyebarkan pikiran-pikiran seperti lewat konferensi pers ini.
sosialisasi, edukasi, sosialisasi. Nah, yang kedua, ini terus-menerus tanpa lelah dan hentinya, walaupun dalam suasana hiruk pikuk pemilu pilpres, kami sebarkan pikiran ini yang boleh jadi mungkin untuk adanya debat, polemik, diskusi di media tidak cukup menarik ya. Terutama karena ya, debat, diskusi, polemik di media lebih banyak membahas tentang debat capres cawapres. Tapi kami ya, berketapan hati ini harus terus kita lakukan. Khusus hari ini yang ketiga, kita ingin pesankan betul secara sungguh-sungguh. Pemilu pilpres harus berdasarkan hukum, undang-undang, yaitu jujur adil, jangan curang. Peringatan ini bukan fiktif, mengada-ngada, karena sudah ada bukti. Sudah ada fakta, gelagat, dan gejala. Maka kami gunakan istilah kasat mata tadi. Ya, berupa keterlibatan terlalu dalam, ada istilah mendalam tadi itu. Keterlibatan terlalu dalam oleh rejim yang berkuasa, yang ingin melanggengkan kekuasaannya, membangun politik dinasti, dan kemudian mengerahkan organ-organ negara untuk kepentingan politik tertentu. Ini berbahaya. Sempat ada dikatakan kalau itu terjadi dan menimbulkan perpecahan bangsa, ini akan menjadi dosa sejarah yang tak terampuni. Ini kami peringatkan, ini gerakan moral memperingatkan. Dan kami tidak bungkus-bungkus dengan kalimat halus ya, sekaligus menunjuk ada istilah rejim berkuasa, Presiden Jokowi ya. Atau penyelenggara pemilu, jangan main-main KPU dan Bawaslu. Kami membaca fakta-fakta sekarang diusulkan, diprotes tentang DPT daftar pemilih tetap yang bermasalah sekitar 54 juta. Kalau itu betul, buka sebuka-bukanya. Yang sampai hari ini belum ada klarifikasi dari KPU dan Bawaslu. Jangan anggap remeh. Entah siapapun yang mengusulkan, kami ini nggak ada kaitan dengan apa suara kami G45 dengan kepentingan paslon, walaupun kami terbagi-bagi dalam dukungan, itu hak individual ya. Nah, yang terakhir tolong itu baru dari saya, insya Allah saya yakin kawan-kawan bersepakat juga ya. Jika terjadi hal yang tidak kita inginkan, kami pesankan jangan terjadi kerusuhan sosial. Jangan terjadi perpecahan bangsa, itu sikap dasar kami. Harganya terlalu mahal untuk kita bayar. Maka pesannya jangan curang. Nah, jika itu terjadi, yang kami sekali lagi G45 tidak inginkan. Kami tidak terlibat dalam gerakan oleh kawan-kawan lain, sebagian juga deklarator di G45 ini tidak kita ingin. Namun kalau terjadi G45 apa istilahnya? Bukan berketetapan hati, G45 dapat menjadi gerakan politik. Saya menggunakan istilah itu. G45 gerakan moral berdasarkan konstitusi bisa dapat saja menjadi gerakan politik berdasarkan konstitusi, khususnya Undang-Undang 1945 yang asli itu, untuk menyelamatkan kehidupan bangsa. Maka kami akan menyerukan kepada rakyat siapa yang bersetuju, dan kami yakin banyak rakyat, karena itulah solusi bagi keselamatan bangsa pada masa yang akan datang. Oke ya, itu penjelasan, dan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Oh, udah, silakan. Jadi rekan-rekan media, sebenarnya saya juga tidak mau menyampaikan hal ini, tetapi saya rasa cukup penting bahwa seluruh pelaku penyelenggara pemilu, termasuk pemerintah saat ini, untuk menjaga citra baik kita di mata dunia internasional yang sudah mulai mendapat sindiran-sindiran. Dan satu hal lagi yang perlu saudara ketahui, bahwa ada kelompok masyarakat
yang sudah traumatik dengan kejadian kerusuhan dan sebagainya, sehingga persiapan untuk eksodus pun secara diam-diam bisa saja sudah berlangsung karena berita-berita yang tidak sehat terhadap penyelenggaraan Pilpres atau jalannya penyelenggaraan ini yang masih banyak ketimbang-timbang yang kami sampaikan. Kira-kira demikian. Terima kasih. Ya, saya kira cukup ya. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Insya Allah sebelum hari pencoblosan dan pemungutan suara 14 Februari kami akan adakan sekali lagi ya konferensi pers untuk menyampaikan pikiran yang lebih terfokus kepada perkembangan situasi dan kondisi. Pendapat akhir. Pendapat akhir. Ya. Ya kita cari waktu nanti ya, sambil juga kami memantau ya dengan seksama walaupun ya dengan hati yang was-was, harap cemas ya. Maka tolong kawan-kawan semua ikut bantu kami dan kami mengundang para jurnalis untuk ikut bergabung dengan G45. Jadi G45 ada deklarator yang kebetulan tercatat dalam sejarah menandatangani 7 November pada 7 November yang lalu. Ini digerakkan oleh Presidium, tapi G45 terbuka dan membuka diri kepada seluruh rakyat Indonesia yang mau menjadi pendukung deklarasi. Istilahnya pendukung deklarasi. Ya, baik wartawan, mahasiswa, karyawan, profesional, termasuk TNI, Polri, baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi. Dan demikian kita tutup konferensi pers ini dengan alhamdulillahirabbil alamin.